Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Saputra dari Fakultas Pertanian Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Di sini saya mau mempresentasikan soal materi UAS, Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema pentingnya ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang menunjukkan kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari dalam maupun luar negeri, dan demi kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Dan juga sebagai pilar-pilar ketahanan nasional terdiri dari 8 aspek yang utama yang dikenal sebagai asta Gatra, yaitu yang pertama Trigatra, yaitu memiliki 3 aspek alamiah, geografi, sumber daya alam dan demografi. Selanjutnya ada Pancagatra, yaitu memiliki 5 aspek sosial, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya dan ketahanan keamanan. Pentingnya ketahanan nasional menjaga kedaulatan negara. Ketahanan nasional membuat Indonesia tidak mudah diintervensi oleh negara asing dan menjamin kestabilitasan keamanan dalam bernegara menjadi lebih aman dan damai dan tertib, dan menopang pembangunan ketahanan nasional yang kuat menjadi dasar membangun nasional yang berkelanjutan dan menghadapi ancaman global seperti terorisme, perang cyber, serta perubahan iklim dan krisis energi, serta peran mahasiswa dan generasi muda. Peran penting dalam menjaga ketahanan nasional seperti menanamkan nilai-nilai Pancasila dan menjaga persatuan di tengah keberagaman dan melawan radikalisme, hoaks, dan pengaruh negatif global. Baik, sekian untuk pentingnya ketahanan nasional. Di sini saya mau menjelaskan soal materi, yaitu strategi nasional. Strategi nasional adalah cara atau upaya yang dirancang oleh negara untuk mencapai tujuan nasional sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum pada pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan strategi nasional yaitu yang utama adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dan mewujudkan pembangunan yang merata, menjamin kesejahteraan rakyat, dan mencikapi dan penanggulangi ancaman dan gangguan dan tantangan. Bentuk strategi nasional seperti contoh nyatanya yaitu strategi politik pemilu langsung, demokratis, yang transparan untuk memperkuat sistem pemerintahan yang stabil, strategi ekonomi, pembangunan infrastruktur, program UMKM, ekonomi digital, dan hilirisasi industri. Strategi sosial, budaya, pelestarian budaya lokal, pendidikan karakter, dan literasi digital. Strategi pertahanan dan keamanan, modernisasi alat utama, sistem senjata, alutsista, bela negara, dan sinergi TNI Polri dalam menjaga kestabilan nasional. Selanjutnya, prinsip pelaksanaan strategi. Strategi nasional harus dijalankan dengan terpadu, yaitu melibatkan seluruh elemen bangsa, pemerintah, masyarakat, swasta, dan bertahap dan berkelanjutan, tidak instan, tetapi melalui perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, adaptif, mampu menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan zaman. Baik, itu saja sekian dari saya. Untuk strategi nasional adalah fondasi untuk mewujudkan Indonesia yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Kita sebagai generasi muda juga punya peran penting, yaitu
dengan ikut serta dalam pembangunan, menaati hukum, menjaga persatuan, dan terus menjaga agar dapat menjadi SDM unggul. Sekian mau menjelaskan soal strategi Indonesia Emas 2045. Apa saja strategi nasional yang bisa dituju untuk menuju Indonesia Emas? Baik, yang pertama saya akan mulai, yaitu yang pertama, visi Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 adalah visi besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, adil, makmur, dan berdaulat pada saat Indonesia genap berusia 100 tahun. Untuk mencapainya, Indonesia perlu memiliki ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan. Mengapa strategi ketahanan nasional itu penting? Karena tantangan di depan semakin kompleks seperti ancaman konflik global dan perang teknologi, ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan bencana alam. Disintegrasi bangsa seperti radikalisme, separatisme, dan berita-berita hoaks. Strategi ketahanan nasional untuk menuju Indonesia Emas bisa dimulai mulai dari bidang ideologi, yaitu memperkuat Pancasila sebagai dasar negara, pendidikan, karakter, dan wawasan kebangsaan sejak dini, dan menangkalnya paham radikal, intoleransi, dan ancaman ideologi asing. Yang kedua, dari bidang politik, menegakkan supremasi hukum dan HAM, mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan dan akuntabel, serta meningkatkan partisipasi publik dalam demokrasi. Yang selanjutnya, dalam bidang ekonomi, meningkatkan daya saing ekonomi nasional, penguatan terhadap UMKM, industri nasional, dan ketahanan pangan energi. Selanjutnya, mendorong transformasi digital dan ekonomi hijau. Dan pada bidang sosial budaya, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, membangun kesadaran multikulturalisme dan toleransi, serta melestarikan budaya lokal dan nilai-nilai kebangsaan. Dan juga tidak lupa dalam bidang pertahanan dan keamanan, modernisasi alutsista dan kekuatan militer, penguatan sistem pertahanan rakyat semesta, dan meningkatkan peran aktif Indonesia dalam menjaga kedamaian dunia. Selanjutnya, peran generasi emas. Generasi muda seperti kita adalah kunci Indonesia Emas. Kita bisa berkontribusi dengan sebagai menjadi pelopor perdamaian dan toleransi, terlibat dalam pembangunan bidang teknologi, pendidikan, dan sosial, menjaga integritas dan nilai-nilai bangsa di era digital. Baik, strategi ketahanan nasional menuju Indonesia Emas, upaya kolektif untuk mewujudkan bangsa yang kuat, maju, bermartabat. Mari kita menjadi bagian dari generasi yang membangun masa depan Indonesia, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai penggerak perubahan. Baik, untuk saya sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.